Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mereview buku Hukum Tata Negara yang ditulis oleh Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya, dan Abdul Basit Fuadi. Saya Raffi Adriansyah. Saya Muhammad Raffi Rizky. Saya Muhammad Iqbal Ramadan. Saya Gaston Jody. Saya Muhammad Aziz Aditya. Saya Brian Davitra Arkananta. Dalam halaman 33 sampai 59 menjelaskan sejarah konstitusi di Indonesia bahwa UUD 1945 bukanlah satu-satunya konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Sebab sebelum dan sesudahnya Indonesia pernah memperlakukan konstitusi RIS, UUD 1950 dan UUD 1945 yang asli. Yang pertama, masa Regerings Reglement. RR adalah peraturan umum yang dijadikan sebagai peraturan dasar yang dibuat oleh Raja atau Ratu Belanda bersama parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan di Hindia Belanda. Dan juga RR pernah mengalami 4 kali perubahan amandemen, yaitu pertama pada tanggal 22 Desember 1818 dengan ditetapkannya Regering Reglement yang dimasukkan dalam lembaran negara Hindia Belanda. Dan yang kedua pada tanggal 30 Agustus 1827 ditetapkannya Regering Reglement dalam Stadsblad 1827 nomor 29. Yang ketiga pada tanggal 16 Mei 1869 dengan ditetapkannya Reglement of het Beleid der Regeling in Nederland Indi dalam Stadsblad 1830 nomor 10. Dan yang terakhir pada tanggal 20 Februari 1836 dengan ditetapkannya Regering Reglement dalam Stadsblad 1836 nomor 10. Yang kedua itu ada masa Indis Stadregeling. Masa ini berlaku dari 1 Januari 1926 sampai dengan tahun 1945. IS ini merupakan undang-undang dasar yang mengatur tata hukum dan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, IS ini membagi beberapa golongan menjadi 3, yaitu yang pertama golongan Eropa, kedua golongan Timur Asing, dan ketiga itu golongan Bumi Putra. Nah, ketentuan IS ini juga mengatur hukum perdata bagi golongan Eropa dan Timur Asing, sedangkan hukum adat itu berlaku bagi golongan hukum adat. Nah, setelahnya itu masa Undang-Undang 1945. Sehari pasca proklamasi kemerdekaan negara pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI telah menyiapkan draft konstitusi Undang-Undang 1945. Selanjutnya akan dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini telah dirancang oleh BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Buku ini mengulas perubahan signifikan dalam pemerintahan Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar 1949 yang menghasilkan Republik Indonesia Serikat RIS. Meskipun RIS lahir dari diplomasi antara Indonesia dan Belanda, struktur negara serikat tersebut menghadapi penolakan dari berbagai negara bagian yang lebih memilih negara kesatuan. Ketidakpuasan ini memunculkan Piagam Persetujuan pada Mei 1950 yang mengembalikan Indonesia ke bentuk negara kesatuan dan disusul dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950 hingga Majelis Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru. Kembali ke UUD 1945. Pada buku ini dijelaskan, konstituante yang dibentuk dan diberi tugas membentuk konstitusi yang permanen ternyata tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Menghadapi hal ini, Presiden Soekarno kemudian memberikan amanat kepada sidang konstituante dengan membuat anjuran kepala negara dan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 tanpa melalui proses amandemen. Namun, amanat Presiden ini justru mendapat perdebatan panas yang tidak pernah selesai dalam konstituante, terutama mengenai kembalinya konstitusi ke UUD 1945. Maka, dikeluarkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Selanjutnya, pasca reformasi tahun 1998, UUD 1945 diamandemen sebanyak 4 kali, yakni amandemen pertama UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999.
Kedua, amandemen kedua UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2000. Amandemen ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999. Dan amandemen keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 dengan hasil mengamandemen 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Menariknya, pasca amandemen, pasal-pasal di dalam UUD 1945 berubah drastis nilainya dari semantik menjadi bernilai normal. Ini berarti pada buku ini dijelaskan bahwa pasal-pasal UUD 1945 menurut hukum berlaku tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada halaman 48 sampai 49 di dalam buku ini sudah dijelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dapat kita lihat di dalam tabel ini. Yang dimana di dalam buku ini sudah menjelaskan secara ringkas dan lengkap. Jadi kita tinggal baca apa saja yang terdapat dalam tabel ini. Yang kedua, klasifikasi konstitusi. Berbagai pengarang telah memberikan pendapatnya masing-masing mengenai klasifikasi konstitusi. Apabila dirangkum, penjelasan dari masing-masing pengarang terhadap klasifikasi konstitusi tersebut berupa 1. Konstitusi tertulis atau bernaskah dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi dianggap tertulis atau bernaskah apabila dituangkan ke dalam naskah atau tulisan seperti halnya hukum yang tertulis yang termuat dalam undang-undang. Sementara itu, dikatakan konstitusi tidak tertulis jika tidak dituangkan ke dalam naskah, seperti kebiasaan atau konvensi. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Konstitusi bersifat fleksibel apabila isinya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau mudah dilakukan perubahan. Sementara itu, konstitusi memiliki sifat rigid apabila kedudukannya atau derajatnya lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. Yang ketiga, ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Konstitusi berderajat tinggi. Konstitusi memiliki derajat yang tinggi apabila kedudukannya berada di atas undang-undang. Sedangkan dipandang sebagai konstitusi derajat rendah jika suatu konstitusi tidak memiliki kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. Artinya, persyaratan untuk mengubah konstitusi sama dengan persyaratan yang dipakai untuk mengubah undang-undang. Yang keempat, ada konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Di dalam negara serikat, terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintahan negara serikat dan pemerintahan negara-negara yang diatur dalam konstitusinya. Sedangkan berbeda dengan negara serikat, di negara kesatuan pembagian kekuasaan kepada negara bagian tidak ditemukan sebab semua kekuasaan berada di tangan pemerintahan pusat. Yang kelima, ada konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Klasifikasi konstitusi ini dikaitkan dengan bentuk pemerintahan dari negara tersebut. Jika bentuk pemerintahannya presidensial, maka konstitusinya adalah konstitusi presidensial. Dan yang terakhir, ada konstitusi republik dan konstitusi kerajaan. Sama halnya seperti konstitusi negara serikat dan kesatuan. Konstitusi republik diaudit oleh negara yang memiliki negara republik seperti Amerika Serikat dan Indonesia. Sedangkan konstitusi monarki diaudit oleh negara yang berbentuk kerajaan seperti Arab Saudi, Belanda, dan Thailand. Yang selanjutnya adalah konvensi ketatanegaraan sebagai bagian dari konstitusi. AVDC pernah berpendapat bahwa hukum tata negara terdiri dari dua bagian inti, yakni hukum konstitusi dan konvensi ketatanegaraan. Hukum konstitusi terdiri dari undang-undang di bidang ketatanegaraan, putusan hakim, dan adat. Sementara itu, konvensi ketatanegaraan merupakan praktik-praktik yang berlaku dan dihormati dalam kehidupan kenegaraan walaupun tidak dapat disebut sebagai pelanggaran jika tidak dilakukan. Namun, di negara yang menganut civil law, konvensi ketatanegaraan dianggap tidak lazim, meskipun tetap dihormati. Menurut Bagirmanan, konvensi ketatanegaraan memiliki beberapa ciri. Yang pertama, konvensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan yang tumbuh, diikuti, dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang kedua, konvensi sebagai bagian dari konstitusi yang tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan. Dan yang ketiga, konvensi ditaati semata-mata
didorong oleh tuntutan etika, akhlak, atau politik dalam penyelenggaraan negara. Dan yang terakhir adalah konvensi adalah ketentuan mengenai bagaimana seharusnya atau sebaiknya dilaksanakan. Baiklah, bagian akhir dari buku yang telah kami review ini ialah perubahan konstitusi. Dalam Oxford Dictionary, artinya perubahan kecil atau perbaikan yang dilakukan pada dokumen atau undang-undang baru yang diusulkan, proses mengubah dokumen atau mengusulkan undang-undang baru. Sementara itu, Webster Dictionary memberi definisi amandemen sebagai tindakan mengubah untuk hasil yang lebih baik. Memperbaiki satu atau beberapa kesalahan, proses mengubah seperti mosi, RUU, UU, atau konstitusi. Menurut saya, setelah saya membaca buku tata negara ini, terdapat sejarah konstitusi di Indonesia. Jika dilihat dari klasifikasi konstitusinya, dalam buku tersebut terdapat berbagai para pendapat dari para pengarah. Dan apabila dirangkum, penjelasan dari masing-masing pengarang itu sangat mudah dipahami oleh mahasiswa. Menurut saya juga, buku ini sangatlah bagus. Kenapa demikian? Karena mengandung berbagai macam teori yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum. Sehingga kita dapat memuat wawasan yang lebih baik untuk belajar hukum tata negara ini. Baiklah, sekian dari hasil review kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.